Yang kedua rahmatullah. Ini banyak versi juga gambar. Karena informasi sudah tersebar keluar bahwa Zulaikha itu terpesona dengan Yusuf, maka Zulaikha mengundang orang-orang perempuan di kota. Dikasih buah, dikasih pisau, ada dalam Al-Quran. Tetapi yang terjadi ketika mereka perempuan ini sudah memegang buah dan pisau mengupas, Yusuf disuruh keluar. Ada yang mengatakan keluarnya cuma sekilas saja, sekilas lewat di depan para perempuan-perempuan. Ada sejarah mengatakan bahwa Yusuf keluar menghidangkan minuman bagi mereka. Ada yang sengaja Yusuf dikeluarkan untuk diperlihatkan kepada perempuan ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa wa'tadat lahunna muttaqian wa'atat kullu wahidatin minhunna sikinan. Jadi mereka itu dibuat duduk santai, bersandar, dan masing-masing diberi pisau untuk mengupas buah itu. Waqalat ukhruj, keluarlah wahai Yusuf. Yusuf suruh keluar, keluarlah, nampakkanlah dirimu. Ukhruj alaihinna. Falamma ra'aynahu, ketika perempuan-perempuan ini melihat Yusuf, akbarnahu, mereka terkagum-kagum. Terkagum-kagum itu dengan ketampanan Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, maka mereka melukai jarinya, melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah. Sudah kata Allah, ini bukanlah manusia. Nggak yakin kalau itu manusia. Ini bukan manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Itu perkataan mereka. Saking tampannya seperti itu. Kalau kita dikasih buah sama pisau, ada satu orang lewat, kita cuek kan? Malah ambil buah yang lain, dikupas lagi, dimakan lagi. Cuek dengan siapa yang lewat malis dakwah. Ternyata orang lain ini juga terpesona melihat Yusuf. Tidak hanya Zulaikha saja yang tertarik, orang-orang kota juga tertarik, termasuk dari kalangan bangsawan. Nah, ini kebenaran Zulaikha dalam ayat 32. Qala fadzalikunna alladzi lumtunnani. Jadi kebenaran Zulaikha ini kebenaran dengan yang terjadi pada Zulaikha dan yang terjadi pada wanita-wanita kota. Artinya benar toh kamu juga seperti itu. Kalian juga malah mengiris tangan kalian sendiri dan jari-jari kalian malah pada putus itu. Tapi kalian tidak merasa, tidak terasa itu. Jadi tangannya terluka, ada jarinya terluka, terpotong, dan itu tidak terasa. Tidak terasa itu. Karena melihat Yusuf, dipikir yang dia kupas itu adalah buah, padahal tangannya kalau misalkan kena tulang itu agak keras. Nah ini paling juga biji-biji daripada mana. Udah sekalian aja dipotong. Ketika Yusuf sudah masuk, dia baru ingat, hilang, pada terluka. Tapi tidak dikisahkan di sini. Hanya mereka mau melukai tangan-tangan mereka. Dan sangat dasar ya. Pisaunya itu bukan pisau yang karat, tidak. Karena sengaja, Zulaikha sengaja menyiapkan hal itu, mencoba mereka tertunduk, terkesima dengan Yusuf atau tidak. Ternyata benar, mereka tertunduk. Maka itu kebenaran Zulaikha bahwa kalian juga tergoda oleh Yusuf. Kalian, apalagi saya, kan gitu dia bilang seperti itu. Fasta semua poin lam yaqal ma'amahu la yusjanna liyakuna masmugirin. Ini harus kita ikuti. Qala ma kharbukunna in rawatunna Yusuf an nafsi falan hasalillah. Min qala imra'atul aziz al-ana hasal haq. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu lan nasrul. Ini pengakuan dari Zulaikha. Berkatalah istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya. Ini Zulaikha yang menggoda Yusuf. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Dalam tanda kutip pada yang tersebut, habis dia digoda-goda enggak, ini sih enggak mau, maka saya goda beneran. Di sini-sini enggak mau.
menundukkan dirinya kepadaku dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ini pengakuan daripada Zulaikha terhadap perkataan yang setelah Yusuf melalui masa tahanan. Cukup lama, 8 tahunan kalau tidak salah, Yusuf di penjara, sangat lama, dan sehingga ini terungkap setelah terjadi peristiwa 7 tahun masa paceklik. Sebelum 7 tahun itu ada 7 tahun masa harus menyimpan bahan makanan yang banyak karena akan datang masa paceklik selama 7 musim. Pertanyaan saya dari gambar ini, apa ini? Hidung itu hidung, bukan telinga. Itu hidung. Kenapa hidungnya dipesekin? Ini hidungnya asli, bukan asli maksudnya adalah utuh, terus dihilangkan, jadi pesek, lebih pesek daripada Sule. Ini konon ceritanya. Ini adalah bekas ini. Jadi sangat tinggi. Kita hanya paling bisa di sini saja kita. Naik paling sampai sini naik kita tertinggi. Semua tertutup oleh badan pasir kecuali atas ini. Sedangkan hidungnya ini itu konon dalam ritual orang Mesir kuno, singa berbadan singa dan berkepala manusia ini tugasnya adalah menjaga tiap piramid di belakangnya. Ini menghadap ke timur arah matahari terbit. Kalau matahari terbit pada waktu pagi hari, maka sinar yang masih lemah dan masih redup dari matahari itu akan jatuh di wajah daripada sphinx ini. Maka terlihat tampan. Sphinx ini akan terlihat indah, terlihat bagus. Sehingga waktu itu menyanyi ketampanan penguasa Mesir waktu itu. Sehingga dirusak. Jadinya dirusak. Jadi satu riwayat. Jadi raja Fir'aun waktu itu merasa tersinggung dengan patung. Kok saya kalau tampan rusak hidungnya? Ada yang mengatakan itu Napoleon Bonaparte latihan nembak kena hidungnya jadi duel. Kayaknya yang pertama lebih kuat. Nah, kalau tadi ada pertanyaan Zulaikha, karena dia tidak punya anak sampai akhir pernikahan dengan Al-Aziz, diriwayatkan seperti itu, dan Al-Aziz meninggal. Al-Aziz meninggal setelah Al-Aziz itu melimpahkan kekuasaan, mempercayakan dan memberikan amanat kepada Yusuf untuk mengendalikan ekonomi Mesir, karena dapat 7 tahun masa paceklik itu dipenuhi oleh Yusuf. Maka Yusuf menjadi seorang yang amir, seorang pemimpin di Mesir. Dia bisa adil. Sedangkan Zulaikha setelah meninggalnya suami Al-Aziz, dia kembali pada wanita biasa, tidak seperti masa-masa sebelumnya yang begitu kaya dengan apa yang dia miliki dan dimiliki oleh suaminya. Nah, setelah suaminya meninggal, Zulaikha menjadi sendiri, hidup sendiri, dan dia selalu terbayang-bayang Yusuf. Nah, waktu itu istilah dipisahkan sampai kecantikan Zulaikha itu menjadi pudar, menjadi keriput. Kayak mentimun kita taruh di dalam kulkas berminggu-minggu, ya keriput kayak gitu. Karena memikirkan Yusuf, air matanya juga habis, tidak bisa keluar lagi karena sudah kering air mataku gitu. Sampai saya dapat cerita juga bahwa Zulaikha itu pernah tidak kuatnya melihat ketamanan Yusuf yang lewat di depannya, dia menjatuhkan diri di depan Yusuf. Ini adalah sebuah tiktak, ya. Sebuah tiktak taktik yang dilakukan oleh Zulaikha. Tapi Yusuf sudah lupa. Waktu itu Yusuf sudah lupa siapa Zulaikha itu, karena sudah tidak kuat menanggung rindu dan juga tidak kuat menanggung kesendirian, sudah kelengar di depan Yusuf. Diberdirikan sama pasukan, sama pengawal Yusuf. Ditanya, kamu siapa? Saya Zulaikha, Imratul Aziz. Yusuf mulai tersadar, dulu pernah punya majikan Zulaikha. Tapi setelah Yusuf mendapatkan amanah baru, hubungan dan kedekatan dengan keluarga Aziz
menjadi jauh karena Yusuf harus memikirkan rakyat Mesir yang dilanda musim pacak haid. Maka dikatakan Zulaikha setelah tersadar, riwayat itu mengatakan Yusuf menikahinya. Nah di sini Yusuf alaihissalam menikahi Zulaikha. Ini referensi dari sini Ibnu Abi Hatim dalam tafsir dan Tabari dalam Jami'ul Bayan juz 16 151 halaman min tariq Salamah an-Nabis. Di sini katakan adalah ada Allah Ta'ala. Kita bicara tentang sejarah, maka Allah tahu benar. Ana Idfir halaka fi tilkal layali. Idfir ini adalah ajiz. Nama Idfir. Sedangkan Wa'anal Malik Ar-Rayyan bin Walid, penguasa waktu itu di atasnya Yusuf posisinya. Zal wajah Yusuf imra'at Idfir. Raja Rayyan bin Walid itu menikahkan Yusuf dengan imra'at Idfir, dengan istrinya Idfir yang bernama Ra'il. Siapa Ra'il ini? Zulaikha, dinikahkan oleh Rayyan bin Walid. Wa'anna hina dakhalat alaihi qala alaysa hadza khairan mimma kunti turidina. Artinya adalah setelah menikah, bukankah hal semacam ini itu lebih baik dari apa yang dulu pernah kamu inginkan dari saya? Jadi Yusuf mencoba mengingat masa lalu, tapi bukan dalam rangka mengejek atau menjatuhkan mental pada Zulaikha. Mengulas, kalau dulu pengen seperti kalau mau yang lebih syar'i, kenapa dulu tidak mengatakan yang lebih syar'i, bukan malah melakukan perbuatan serong di saat suaminya sedang bekerja. Qala fa yas'umuna annaha qalat ay as-siddiq la tarumunni. Dia bilang ini si Zulaikha sampai lupa menaruhkan saya di mana ya. Zulaikha mengatakan bahwa ayat Siddiq, wahai orang yang berkata jujur. Dari Yusuf as-Siddiq, ada sebagian mengatakan seperti itu karena kejujuran Nabi Yusuf. La talumuni, janganlah ngejek saya itu malu kalau dikatakan seperti itu. Dia malu juga. Fa inni kuntu imra'atan kama tara hasanan wa jamalan. Dulu saya itu adalah wanita yang cantik, perangai saya juga bagus dan baik dulu. Cuma kalau ketemu sama engkau semua jadi berubah gitu. Jadi kan tidak mau disalahkan karena Nabi Yusuf. Saya menjadi seperti dulu menggodamu karena itu karena kamu. Jadi kamu juga menaruh saham investasi dalam diri saya. Jangankan orang lain. Fayaqumuna annahu wajadaha mazra. Nah di sini dikatakan bahwa dari pernikahan Zulaikha dan Yusuf ini melahirkan dua anak, rajulaini laki-laki. Fawaladat lahu rajulaini bukan rijlaini. Kalau rijlaini itu melahirkan dua kaki, tapi kalau rajulaini melahirkan dua anak laki-laki. Ini bacanya apa? Afronim bin Yusuf dan Mesha bin Yusuf. Afronim ini bahasa dulu. Afroim apakah sekarang jadi Nurrahim atau apa? Afroim bin Yusuf dan Mesha bin Yusuf. Wawaladun li Afroim Nun walad Yusha bin Nun. Ini menjadi nama-nama penguasa di Mesir. Tadi ada Amin Khotib, ada Afdalun, sebagainya. Menjadi nama-nama raja di Mesir. Nah inilah pernikahan daripada Yusuf yang menghasilkan dua anak. Nah, Habib rahimahullah, Ma'bad Nani Muluk pernah kesini. Nani Muluk ini kalau kita perhatikan dalam peta di Mesir, semua tempat peribadatan itu berada di timur Sungai Nil. Berada di timur Sungai Nil. Termasuk ini. Ini berada di timur Sungai Nil. Tetapi semua kuburan itu berada di sebelah barat Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu menjadi pemisah. Tempat peribadatan termasuk tempat ibadahnya Fir'aun pada masa Musa itu berada di sebelah timur Nil. Itu dinilai historisnya adalah karena tempat peribadatan itu identik dengan kecerahan, timbulnya matahari dari timur dan munculnya matahari meninggalkan kecerahan.
Tetapi kalau di barat identik dengan tenggelamnya matahari, dia menyebabkan kegelapan, dan kematian itu adalah kegelapan. Maka di sanalah terletak perbedaannya. Dan terakhir daripada yang bisa kita ambil daripada pelajaran kisah Dzulaikha ini adalah dalam mengambil pelajaran ini, saya mencoba mengungkap kalau memang dia salah, saya katakan salah. Nanti kita saja mengambil pelajarannya. Mengatakan di sini adalah bahwa Dzulaikha itu salah melakukan ikhtilaf dengan orang lain di saat kepergian suaminya. Di sini ikhtilaf, kesalahan yang dilakukan oleh Dzulaikha adalah ikhtilaf bersama dengan Yusuf. Ikhtilaf itu berduaan, baik salah satu pihak menginginkan atau dua-duanya menginginkan, atau salah satu pihak menginginkan dan satu menolak, tapi dipaksa untuk bertemu. Ikhtilaf. Ikhtilaf ini kalau kita tarik pada zaman sekarang, nadrotan fabtisamatun fasalamun, berawal dari pandangan, turun menjadi sebuah senyuman, maka terucaplah kalimat salam. Itu. Ini zaman sekarang kayak gitu. Nadrotan, sebuah pandangan, fabtisamah, sebuah senyuman, fasalamun, maka turun menjadi sebuah ungkapan salam. Assalamualaikum. Fasalamun, dari ucapan salam yang terjawab oleh salam sehingga melahirkan sebuah ungkapan, maka menuju pada sebuah mau'idun, sebuah perjanjian, janji untuk bertemu, dan diakhiri faliqaun, sebuah pertemuan. Mulai dari melihat, senyum, terus menyapa, dari sapa keluar kata-kata janji untuk bertemu, maka bertemu faliqaun. Ini kata-kata seorang penyair, bukan kata saya, kata penyair. Kesalahan dari ikhtilaf ini, kita bisa melihat sejarah juga. Ikhtilaf ini terjadi karena porsi yang didapatkan oleh Dzulaikha dari suaminya itu sangat minim. Porsi dia sebagai seorang istri, suaminya terlalu sibuk dengan kerjaan negara, perusahaan negara. Yang kedua adalah seorang istri ini terlalu terpesona dengan lelaki lain, lupa dengan suaminya sendiri. Dia lupa bahwa dia punya seorang suami yang sah, tetapi ketika lihat orang tampan itu menjadi lupa, seolah tidak bersuami. Seperti itu, ketampanannya seperti itu. Maka kalau di Mesir itu kawan-kawan yang mahasiswa Inggris di sana, kalau melahirkan anak laki-laki itu setampan Yusuf. Kalau melahirkan anak perempuan, maka secantik Cleopatra. Nanti kalau dari sini ada yang ambil mau melahirkan, pergi aja ke Mesir di sana. Kalau laki-laki setampan Yusuf. Dan pelajaran yang kedua adalah yang harus kita ikuti di sini adalah fasyilat al-khuttab li'anna al-amaliyah kanat min tarfin wahid. Rencana yang sudah disusun oleh Dzulaikha itu jadi hancur. Dia berencana nanti Yusuf saya panggil ke dalam, ke kamar ini, terus nanti saya tutup, semua pintu saya tutup, dia tidak bisa keluar kemana-mana. Saya nanti baru melancarkan aksinya. Itu menjadi rusak. Jadi plannya menjadi berantakan karena min tarfin wahid, hanya keinginan dia saja. Karena Yusuf lam yubadirha al-hub, karena dia tidak memberikan kecintaan. Ini juga bisa kita jadikan pelajaran. Misalkan untuk yang sudah berkeluarga, itu ketika mengungkapkan rasa cinta, jangan dari satu sisi saja, jangan dari satu pihak. Yang istrinya menggebu-gebu mengungkapkan rasa cinta, tapi suaminya, nah, itu kan sudah ada. Di internet juga banyak kata-kata seperti itu. Kenapa diulang lagi? Atau ketika misalkan suaminya mengungkapkan rasa cinta yang itu bagus, ditanya, "Bi, dapat kata-kata itu terdapat dari mana ya?" Itu malu lah, nggak jadi deh. Nah, di sini bisa kita bahas seperti itu. Dan yang keempat adalah dampak syaja'ah Yusuf ala rabbi hadal ardi al-mabudi syaja'ah dia.
keberanian Yusuf untuk menolak ajakan daripada Zulaikha ini tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau Yusuf menolak itu dengan cara yang halus. Tetapi dalam kesempatan ini Yusuf begitu memberontak terhadap Zulaikha. Sangat-sangat memberontak dia. Karena dia tahu akan resikonya dan Allah tidak menyelamatkan dia dari godaan itu. Ini juga sama. Terus yang bisa saya sebutkan dari sini adalah yang bisa kita jadikan teladan sisi baik daripada Zulaikha. Jika apa di sini menjadi seorang istri, maka mengakui kesalahan itu lebih baik daripada menyembunyikan seumur hidup, sekalipun di depan suami atau depan keluarga. Kalau memang kita salah, kita melakukan itu, akui, fastaghfiri, dan mintalah ampunan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa di sini dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahsyatan adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, adzlamu anfusahum, menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka bersegera minta maaf terhadap dosa yang dia lakukan. Itu sebaik-baik. Seolah terkesan, masa saya harus mengakui kesalahan saya sih? Sama dia lagi, sama pembantu, atau sama orang yang kita anggap derajatnya di bawah. Itu bukan sesuatu yang termasuk orang yang ciri bertakwa di sini adalah ketika melakukan kesalahan bersegera meminta maaf kepada Allah. Akuilah kesalahan itu tanpa harus menunggu waktu esok. Yang kedua adalah yang bisa kita ambil daripada Zulaikha ini, tentunya bagi yang sudah menikah untuk untuk selalu mengingat bahwa dia itu sudah berkeluarga. Jadi tidak berpaling kepada lelaki yang lain. Untuk bagi suami, dia harus sadar bahwa dia sudah punya istri, sekalipun di luar rumah atau dalam perjalanan, itu dia harus mengingat bahwa di rumah ada istri yang menunggu, ada anak-anak yang menunggu, sehingga ini menjadi benteng atau kontrol pribadi dalam bertindak di luar atau ketika jauh daripada istri dan suami itu. Nah, bagi yang belum berkeluarga atau belum bekerja, Yusuf sudah mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang membuat Allah itu murka. Yusuf sudah berusaha untuk menjaga diri dari godaan Zulaikha dalam rentang waktu yang begitu lama selama dia berada di rumah Zulaikha. Tetapi pemberontakan yang paling hebat ketika Zulaikha menggoda Yusuf dan menutup semua pintu. Artinya adalah kalau misalkan secara halus, tolakan secara halus itu tidak mempan, maka diperbolehkan menolak secara kasar dengan usaha yang keras untuk keluar daripada kemaksiatan antar jenis tentunya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Kebenaran yang kita lakukan itu cepat atau lambat akan terungkap. Kebenaran yang dilakukan oleh Yusuf sebagai orang yang belum berkeluarga itu akan terungkap. Allah mengungkapkan pada waktu yang tepat, dan waktu itu Allah mengungkapkan kebenaran, dan Imratul Aziz mengakui kesalahannya, dan Al-Aziz mengakui kebenaran yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Dan tentunya masih ada banyak pelajaran yang bisa kita simpulkan atau kita ambil daripada Zulaikha, Qissatul Nisa fil Quran. Moga-moga dari sedikit penjelasan tentang Zulaikha ini bisa menginspirasikan kepada kita nilai positif dan nilai negatif dari apa yang dilakukan oleh Imratul Aziz kalau kita menjadi seorang perempuan atau istri, dan menjadi Yusuf kalau kita belum berkeluarga, baik laki maupun perempuan, dan Al-Aziz sebagai kepala dalam rumah tangga. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua surat Ustaz. Ya, saya langsung bacakan. Ustaz, saya mau bertanya,
kenapa Yusuf mau menikahi Zulaikha. Apa alasannya Yusuf mau? Apa karena dia kesalahan? Apa karena dia apa ini bahasanya? Saya bisa kesalahan saja sama Zulaikha? Ataukah jangan-jangan Yusuf menyimpan perasaan cinta juga sama Zulaikha? Kalau memang Yusuf juga cinta dari dulu, secara tidak langsung dia sudah mengkhianati rajanya karena punya perasaan cinta sama Zulaikha. Kenapa Yusuf tidak cari wanita lain saja, Ustaz? Apa ya Ustaz? Ya silakan Ustaz langsung dijawab saja. Masalah cinta. Cinta itu ibarat udara, dia bisa dirasa, tidak bisa dipegang. Itulah cinta. Udara bisa menyakiti orang sebagaimana cinta. Udara itu bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang tersenyum lantaran cinta. Demikian juga cinta. Tapi udara juga bisa membuat orang jadi benci sebagaimana cinta. Udara yang keluar dari bawah itu membuat orang jadi benci. Lantai yang kau tembak, hidung yang kau tutup, itu udara yang dibenci. Kenapa Zulaikha? Kenapa Yusuf menikahi Zulaikha? Saya tidak menemukan, tapi boleh kita menggunakan akal kita untuk mencari statement ataupun pernyataan yang mendekati kebenaran. Yang pertama adalah ada etikat baik. Kalau seseorang sudah ditolong, kebiasaan orang Arab itu tidak bisa melupakan kebaikan orang lain terhadap dirinya. Dengan begitu saja tidak bisa. Kalau kita menolong seseorang, kita ketemu orang itu membutuhkan pertolongan, itu kita tidak bisa lupakan terus menjadi putus, tidak. Sebagaimana dalam kisah ini. Yang pertama adalah ada etikat baik. Bisa jadi usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf menikahi Zulaikha ini karena Yusuf mendapatkan Zulaikha ini untuk orang yang melindunginya. Suaminya sudah meninggal Pak Aziz, dan dia tidak memiliki keturunan. Untuk tempat tinggal saja juga dia tidak seperti dulu. Sedangkan keluarga Aziz itu sudah mendidik Yusuf, mentarbiyah dan juga memberikan pendidikan terhadap Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seperti sekarang itu, menjadi seorang pemimpin di Mesir, dipercaya untuk memimpin rakyat Mesir. Itu tidak lain kontribusi dan dedikasi dari keluarga Aziz terhadap Yusuf. Maka ketika salah satu ada anggota daripada Aziz ini butuh bantuan, Yusuf melakukan hal untuk menikahinya. Tentunya tidak hanya semata karena nafsu, tidak. Ada dorongan lain yang itu kembali kepada keinginan kemanusiaan dan juga tidak terlepas daripada petunjuk Allah SWT. Lantas kalau misalkan Yusuf menikahi Zulaikha karena nafsu, tentunya Yusuf juga tidak mau menikahi orang yang sudah posisinya di atas dirinya. Kalau Yusuf menikahi karena nafsu, maka Yusuf akan menjadi perawan. Sebagaimana Rasul tidak mau menikahi perempuan yang sudah tua, kalau itu lantaran nafsu, apa ya, ada nilai. Itulah hal-hal yang dilakukan oleh para nabi yang terkadang menurut pikiran atau akal sebagian orang itu sangat tidak logis. Kenapa harus nikah sama nenek-nenek? Iya, kalau nenek-nenek itu kaya, habis meninggal dapat warisan banyak, bisa bayar SPP, bisa buka toko. Tapi ini tidak, bukan karena itu. Karena ada nilai sosial dan nilai rohani yang tertanam dalam dirinya itu. Kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, karena saya tidak mendapatkan literatur yang membantah itu. Lebih pada niatan, menghilangkan niatan daripada nafsu belaka dalam menikahi Zulaikha. Toh sekarang, kalau Zulaikha dinikahi oleh Yusuf, ternyata bisa melahirkan anak dan itu bisa membahagiakan Zulaikha. Kalau masalah harta, tidak. Bukan karena masalah harta, karena itu tidak termasuk dalam tabiat seorang Nabiullah Bil'al. Allah ba'ala.
Kirimnya jawaban Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan lagi yang terakhir. Ya, cinta itu tidak akan habis. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Ustaz, saya ingin bertanya. Maksud Ustaz tadi berkata perasaan cinta itu harus diungkapkan, itu bagaimana? Apa hukum mengungkapkan perasaan cinta kepada seseorang lewat puisi atau cerpen lalu diposting di Facebook? Bukan lebih baik kalau sang ikhwannya tidak tahu perasaan kita? Ya. Saya pernah mengungkapkan rasa cinta saya terhadap perempuan. Perempuan itu bernama diri saya. Jadi diungkapkan. Maksud saya dari mengungkapkan perasaan cinta tadi, Zulekha selama bertemu dengan Yusuf itu dia memendam rasa cinta. Dipendam dulu, dipendam. Yang ingin hati memeluk gunung, apa daya tangannya buntung. Mungkin Zulekha ingin menyintai Yusuf, tapi Yusuf tidak tahu apakah dia cinta atau tidak. Biasanya adalah terbalik. Yang biasa terjadi adalah lelaki ingin mencintai perempuan, tapi tidak mampu mengungkapkan kata-kata, tidak bisa mengurai kata-kata yang kusut dan semrawut. Cinta harus diungkapkan. Saya sepakat. Kalau cinta tidak diungkapkan, orang lain berpikiran kita tidak cinta terhadap dirinya. Kepada siapakah kita harus mengungkapkan cinta itu? Yang pertama adalah kepada orang-orang yang berhak menerima cinta kita, kepada orang tua, kepada sesama saudara, sejenis uhibbukum fillah, Allah, sesama jenis. Bagaimana kalau mengungkapkan rasa cinta dirajut melalui kata-kata, di posting di Facebook? Mohon tanggapi ungkapan rasa cinta saya. Komennya banyak, alelu, lebay, dan sebagainya. Bagaimana hukum seperti itu? Menurut saya, carilah orang yang tepat untuk bisa menerima ungkapan cinta kita. Menerima itu tidak harus menerima cinta kita, tapi juga bisa memahami apa yang kita rasakan. Lebih banyak kepada orang tua. Selama kita masih punya orang tua, percayakanlah itu kepada orang tua. Jangan menganggap orang tua tidak bisa membantu urusan kita. Sekalipun dalam kacamata kita memang tidak bisa membantu. Tapi ungkapkanlah. Mohon maaf. Kalau misalkan kita punya orang tua, kita terjebak dalam pembayaran SPP. Secara ekonomi, orang tua tidak mampu membantu. Itu jangan dipendam. Ngapain saya harus bilang sama orang tua saya? Bapak saya kan tidak mampu, tidak ada duit. Itu jangan sampai seperti itu. Ungkapkanlah kepada mereka, karena itu mereka itu yang berhak pertama kali harus mengetahui kondisi diri kita. Sekalipun dia tidak mampu, itu masalah nanti. Orang tua kalau dicurhatin sama putra putrinya, dia akan berpikir dan merasa tenang. Ternyata saya begini-begini juga masih dianggap sebagai orang tua. Sekalipun anak saya sudah cinta. Sama, sebagaimana rasa cinta ini, kalau misalkan kita punya rasa suka cinta kepada orang lain lawan jenis, ungkapkan kepada orang tua tempat mengadu kita. Itu di situ. Orang tua ini nanti akan sekalipun tidak memberikan solusi, akan mengarahkan. Bentuk arahannya adalah bisa mulai pertanyaan yang dikembalikan kepada diri kita. Diingatkan, kamu sekarang semester berapa? Semester 6. Masih semester 6, masih ada pas semester lagi, masih lama. Artinya orang tua akan mengarahkan layak dan tidaknya kita disibukkan dengan pemikiran masalah dan sebagainya. Tapi kalau orang tua menilai kita sudah saatnya, akan memberikan solusi. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya terjerembab dalam pemikiran yang tidak ada ujungnya. Tidak mau orang tua melihat anaknya selalu dalam keadaan galau atau sibuk dan sebagainya. Nah, maksud mengungkapkan perasaan cinta di sini adalah kalau misalkan kita sudah jelas dan sudah berkeluarga,
ada rasa cinta atau ada terselip rasa cinta terhadap pasangan, ungkapkan. Jangan disimpan. Saya mengungkapkan rasa cinta sama istri saya, nggak malu ya, gimana? Ada gimana? Kalau pakai kata-kata yang kemarin sudah pernah saya pakai, mau pakai kata-kata yang baru nggak ada pikiran. Sampaikan aja rasa cinta. Itu yang sebenarnya mengungkapkan rasa cinta kepada orang tua, kepada pasangan kita, kepada orang yang berhak menerima rasa cinta. Bagaimana kepada lawan jenis? Saya pikir secara pribadi, kalau tidak ada hubungan itu tidak perlu. Kita jangan merasa khawatir kalau kita kehilangan dengan orang yang kita cintai di luar hubungan. Artinya adalah kalau memang dia diciptakan untuk kita, atau memang jodohnya kita, tidak akan lari mana-mana. Mentang-mentang suka ke luar negeri, terus nanti ke sekolahnya di luar kota, atau ternyata nikahnya juga dapat tetangga sendiri, Pak Ego, ngambil tetangga. Kalau memang jodohnya di situ, jadi tidak dibenarkan mengungkapkan rasa cinta terhadap lawan jenis yang tidak ada ikatan. Tidak. Apa alasannya? Karena itu nanti akan menyebabkan tadi yang berawal daripada pandangan turun menjadi sebuah senyuman dan berbuah salam. Dari salam ini akan berpanjang lebar berbentuk kalam, perkataan, pembicaraan, ngobrol sana kemari, sehingga mau idul pertemuan, perjanjian, kita janji di mana nih? Paling di sebuah pertemuan. Ini yang tidak diinginkan. Maka nadratun samu syaitan. Pandangan itu adalah pandangan setan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ammar Masri mengatakan, pandangan yang tidak bisa dikendalikan itu, maksudnya pandangan terhadap lawan jenis, kalau tidak bisa dikendalikan, dia akan menjadi panah setan bagi pelakunya. Apalagi dengan ungkapan, dengan Facebook, jangan, kalau saya jangan di Facebook. Dengan lewat inbox saja tidak boleh. Mendingan lewat syar'i, jalur yang syar'i. Jangan khawatir. Kalau memang kita misalkan menjadi seorang pribadi akhwat yang baik, jangan khawatir akan telah nikah, tidak. Mahal harganya. Hanya orang-orang baik yang berani. Hanya orang yang baik yang berani mendekati akhwat itu. Kalau permisalannya kita dapat pisang di jalan, satu sudah terkelupas, satu masih tertutup. Ini yang mana? Yang masih tertutup. Enak yang tertutup atau yang sudah terkelupas kulitnya? Yang tertutup. Seperti itu. Sesuatu yang baik, orang lain tidak akan bersepakat mengatakan itu buruk. Sesuatu yang jelas buruk, orang lain tidak mungkin bersepakat mengatakan bahwa itu baik. Itulah kita, kalaupun ada rasa cinta, ya juga jangan dipendam. Kalau kita dipendam, keluarnya dirawat. Soalnya semuanya ada dirawat. Saya komunikasikan sama orang tua. Selagi masih ada orang tua, orang tua bisa orang tua kandung, atau orang tua yang ada di sini, atau orang lain yang dipercaya kepada kita. Orang yang tidak memiliki rasa cinta ada kekurangan dalam dirinya atau abnormal. Siapa yang tidak memiliki rasa cinta, maka dia tidak bisa merasakan kasih sayang Tuhannya terhadap dirinya. Orang yang tidak bisa merasakan kasih sayang terhadap dirinya, maka dia telah sombong dan tidak butuh orang lain. Allah Maha. Ada 3 slide lagi, Ustaz? Boleh. Bagaimana? Boleh. Sedang nantang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada zaman itu, agama yang dianut oleh Al-Aziz dan rakyatnya apa, Ustaz? Pada waktu Al-Aziz berkata, inna kaidakum, mungkin tidak maksud Al-Aziz adalah Zulaikha dan para budak perempuannya. Apa maksudnya lagi, Ustaz? Atau satu dulu? Satu dulu. Oke. Yang pertama adalah agama. Agama yang dianut, di situ sudah ada Nabi Yakub. Sebelum Nabi Yusuf dianggap menjadi seorang nabi, karena 12 tahun masih relatif muda, maka agama yang dianut adalah agama Ibrahim.
Agama Ibrahim adalah agama at-tauhid, belum Islam, namanya belum Islam, masih dinut tauhid, mengisahkan Allah. Agama tauhid ini oleh Nabi Ibrahim diturunkan kepada Ishak, oleh Ishak diturunkan kepada Yakub, dan Yakub yang waktu itu berdomisili di daerah Syam, antara Syam sepertinya di Syam atau dekat dengan Mesir, itu menyebarkan agama tauhid kepada penduduk sekitarnya, termasuk di daerah Mesir. Sekalipun juga ada keyakinan lain seperti Zoroaster itu yang sekarang ini disebut dengan Majusi. Tapi Zoroaster zaman dahulu agak sedikit berbeda dengan Majusi. Kalau Majusi hanya menyembah api, tapi dalam Zoroaster ada etika-etika yang lain. Misalkan mereka juga tidak diperkenankan untuk mabuk, misalkan gitu. Tapi nyembahnya tetap api, tapi ada etika tidak boleh mabuk dan juga tidak boleh membunuh, apapun yang disembah adalah api. Tapi agama yang ada yang diikut oleh Yusuf adalah agama Yakub. Apakah Al-Aziz juga mengikuti agama Yakub? Saya tidak menemukan itu, tetapi juga tidak disebutkan bahwa Al-Aziz dan keluarganya melakukan ritual penyembahan terhadap satu kepercayaan tertentu. Yang kedua adalah firman Allah, Inna kaidakunna azim. Ya. Inna kaidakunna azim itu bisa bermakna memang tidak ditujukan kepada diri secara langsung. Di sini ada namanya al-iltifat. Iltifat dalam dirasat, dalam kajian balaghah itu ilmu yang mempelajari tentang retorika. Dalam retorika, Inna kaidakunna azim, yang maunya disebut adalah orang tunggal, tetapi Allah menyebutnya dengan bentuk jamak. Ada bentuk iltifat yang dimaksud adalah orang banyak, tapi menyebut dengan kata ganti tunggal. Ada juga bentuk lain yang disebut dengan iltifat adalah Nabi itu kan makhluk yang taat, kepada Allah SWT. Tetapi dalam beberapa firman Allah menggunakan kata penegasan, Innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia wahai Nuh tidak termasuk kaummu. Sesungguhnya Kan'an itu yang akan kami tenggelamkan itu tidak termasuk kaummu. Nah, itu kan Nabi. Seorang Nabi itu kan sam'an wa ta'atan bima qala rabbuh. Sam'an wa ta'atan, tunduk dan patuh dengan apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Tetapi di sini dikatakan innahu, sesungguhnya dia, seolah-olah Nabi Nuh itu tidak yakin sama Allah, seolah-olah. Padahal dia yakin. Ini adalah iltifat. Sama juga dalam ayat ini, Inna kaidakunna azim, bisa bermakna satu, itu ditujukan secara spesifik kepada Zulaikha. Yang kedua, kepada juga wanita-wanita pada zaman sekarang, artinya memiliki potensi untuk membentuk budaya terhadap lawan jenisnya, bisa menjadi budaya terhadap lawan jenisnya. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lihat, coba dilihat di kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir punya Ibnu Asyur. Allah a'lam bishawab. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, batasan ikhtilaf itu apakah hanya dua orang, putra putri? Yang kedua, lalu bagaimana dengan ketika kita 4 yang terdiri 3 orang, putri 2, putri 1? Bagaimana Ustaz? Putri 2, putra 2, putri 1. Putra 2, putri 1. Kalau mereka usianya di bawah 3 tahun, sampai main-main nggak bisa tidak. Dan mari kita pahami makna ikhtilaf. Ikhtilaf itu bercampur lawan jenis dalam kesendirian. Usia daripada pelaku ini sudah tergolong balik. Ikhtilaf. Yang kedua adalah daripada ikhtilaf ini, termasuk ikhtilaf yang tidak diperbolehkan adalah dalam rangka bermaksud kepada Allah. Jadi ada niatan
biasanya pelakunya itu lebih paham dengan apa yang tersembunyi dalam dirinya, dalam hatinya. Beda dengan orang yang menjustifikasi. Ya. Orang yang melakukan ikhtilat hanya karena untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan di antara mereka, itu dalam dirinya biasanya yang bisa menilai. Kita mungkin bisa akan menilai itu lagi ikhtilat itu berdua-duaan. Tidak, ternyata bapak sama anak. Atau lagi ada yang pada duduk, pada melihat ke bawah, kita lihat itu lagi ikhtilat. Tidak, ternyata mereka mencari cincin yang hilang jatuh di bawah. Sedangkan batasan orang ikhtilat itu di sini dikatakan bahkan tidak terikat dengan jumlah, minimal memang minimal dua, dan tempatnya itu tidak harus tempat yang sepi. Misalkan kalau tempat yang ramai dalam stadion bola, ada laki-laki sama perempuan lawan jenis berdampingan dengan maksud tertentu, itu juga disebut ikhtilat. Karena ikhtilat atau yakhtalitu ikhtilatan itu artinya bercampur. Ikhtilatu sukar filku bil ma'i. Saya mencampur gula dengan air dalam gelas, bercampur jadi satu. Seperti itulah ikhtilat. Artinya kalau ada lawan jenis bersamaan, bercampur sekalipun dalam kerasnya juga disebut dengan ikhtilat. Kalau dia berdua dan sekitarnya ramai, tapi dia masih spesifikkan hanya mereka berdua, itu ikhtilat. Ikhtilat ini sekalipun tidak sampai terjadi kontak badan, untuk hal-hal yang bisa menyebabkan kontak badan juga dihindari. Ulama begitu ekstrim dalam membatasi ikhtilat. Dikatakan ikhtilat itu haram, tidak boleh. Dikarenakan efek yang terjadi nanti bisa mencapai pada derajat perzinaan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah untuk tidak ikhtilat itu lebih baik daripada nanti harus mengobati hasil daripada ikhtilat itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada ikhtilat yang diperbolehkan? Tidak ada. Tidak ada ikhtilat yang diperbolehkan. Berbohong. Ada nggak berbohong yang diperbolehkan? Ikhtilat itu, kalau ikhtilat diperbolehkan itu bukan ikhtilat, bukan lagi nama ikhtilat. Kalau kita melihat ikhtilat secara istilah, seperti yang saya sampaikan tadi, bercampur antara lawan jenis pada di sebuah tempat, baik tempat itu remang-remang, gelap, atau yang terang. Karena sekarang ini kita tidak bisa membatasi. Ikhtilat itu hanya yang dilarang di tempat yang remang-remang. Di tempat yang terang juga banyak, malah secara terang-terangan. Kalau itu dimatikan, semakin menjadi menghindari ikhtilatnya. Kalau batasan minimal 2, karena tidak mungkin saya ikhtilat sama siapa? Sendirian, enggak mungkin. Kita diperbolehkan berhubungan sama jenis ketika ada kebutuhan. Sahabat itu boleh berhubung artinya menghubungi atau berdialog langsung dengan ummul mukminin ketika ada kebutuhan saja. Ada kebutuhan saja, dan yang dibicarakan itu sebatas kebutuhan. Tidak tanya, kamu anak berapa? Enggak ada kayak gitu. Sama juga pada zaman sekarang ini diperbolehkannya berkomunikasi dengan lawan jenis sebatas kebutuhan. Juga dengan melihat batasan jarak masafah, jangan terlalu dekat. Sudah, kalau misalkan maksud yang kita inginkan sudah tersampaikan kepada teman kita, akhwat atau ikhwan, misalkan kalau sudah sampaikan, sudah selesai. Jangan kira-kira kita ngomong apa ya, ngomong kita ketemu ini, kehabisan bahan ini. Cari-cari bahannya supaya bisa ngomong. Itu nanti istaktikal back, hati akan menjadi judgment yang akan bisa mengadili diri kita apakah sudah masuk dalam batas yang dilarang atau masih dalam batas wajar. Itu hati. Terkadang hati kecil kita itu kita katakan, diam. Hati yang ada di dalam dari ikut-ikutan ini urusan dewasa ini. Nah, kalau kita pendam, padahal pasti ada sedikit sedikit selentingan dari hati bahwa itu tidak boleh, bahwa ini sudah melanggar. Tapi kadang juga dilanggar. Oke.
Allah a'lam. Sebenarnya pertanyaan yang pertama ini sebenarnya sudah dijawab. Apakah dalam Islam dibolehkan seorang istri menyukai laki-laki lain selain suami? Karena Zulaikha memendam rasa kepada Yusuf. Yang kedua, saat ini cinta sangat erat kaitannya dengan nafsu. Bagaimana kiat kita agar dapat mencintai manusia karena Allah? Yang satu tidak boleh. Baik suami suka terhadap perempuan lain atau istri suka terhadap laki-laki lain. Bagaimana kita kiat-kiat mencintai karena Allah? Dengan mengucapkan atau berat dengan berucap dilakukan. Jadi kaitannya dengan ihsan. Anta abdullaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesuatu yang baik kita lakukan itu harus kita membuat semacam imajinasi bahwa Allah melihat saya dalam papan ini. Sekalipun orang lain tidak tahu. Mencintai seseorang karena Allah atau misalkan mencintai pasangan karena Allah, itu yang tahu kita jadikan rahasia kita. Artinya kita sendiri yang bisa menilai apakah kita nanti suka terhadap istri saya karena kecantikannya, karena nasabnya, atau karena hartanya, atau karena kepintarannya. Itu sendiri yang kita bisa menilainya. Tapi untuk bisa istiqomah, fa'idha azamta fatawakal Allah, maka kita sudah mengikrarkan untuk mencintai seseorang atau mencintai pasangan hidup kita karena Allah. Itu harus kita biasakan. Kita semacam memaksakan diri untuk mencintai atau melakukan perbuatan baik karena Allah. Dari sebuah memaksakan diri ini akan muncul kesadaran dari diri kita. Masa berbuat baik harus dipaksakan. Jadi akan terbiasa. Kalau tidak kita paksakan diri kita untuk berbuat baik, nanti kita akan selalu semakin jauh dengan perbuatan baik itu sendiri. Mencintai orang atau mencintai sesuatu karena Allah, itu nanti kita sendiri yang menjadi patokan. Tapi kalau satunya usul yang selama ini kita lakukan adalah berimajinasi seolah-olah Allah itu mengontrol kita. Muraqabatullah di sini sangat berperan. Karena kalau kita sudah merasa kita terlihat oleh Allah, terkontrol, termonitoring oleh Allah, maka yang kita lakukan juga nanti akan karena Allah. Sekalipun perbuatan hati, sekalipun yang kita lakukan termasuk perbuatan hati, kita akan terkontrol. Terus yang kedua, daripada muraqabatullah ini akan melahirkan sifat ihsan. Sifat ihsan itu seolah-olah kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, tidak seolah-olah melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Ini akan menjadi kontrol. Tidak hanya perbuatan yang abstrak. Cinta kita sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita pegang. Dalam hal yang real saja, kalau kita bisa mengimajinasikan bahwa Allah itu mengawasi kita, itu juga menjadi barometer kita dalam berbuat amal baik lebih berkualitas. Allah a'lam. Pertanyaan terakhir. Bagaimana bila sudah terlanjur mengungkapkan perasaan kepada lain jenis yang belum halal? Bagaimana bersikap kepada lain jenis tersebut? Bila ingin bertaubat, apakah dengan cara menjauhi atau memutus hubungan apapun dengan lain jenis tersebut agar tidak tergoda seperti Zulaikha? Ya, syukur. Kita senang karena ini pertanyaan terakhir. Kalau saya boleh tegas, ada satu di antara dua pilihan. Kalau sudah terlanjur, satu tetap dilangsungkan, yang kedua putus. Maksud daripada putus tidak dari hubungan lagi. Maksud dilanjutkan adalah maksud kepada jenjang pernikahan. Seorang akad saja kalau sudah dipinang, dikhitbah, itu tidak dianjurkan untuk berlama-lama masuk pada hari pernikahan. Setelah dikhitbah, dilamar, itu segera harus dinikahi. Karena nanti akan menjadi fitnah, cobaan. Bukan berarti khitbah itu membolehkan terus berhubungan, janjian, jalan sebagainya, tidak. Masih dalam batasan yang muhrimnya. Tapi kalau sudah masuk dalam jenjang pernikahan, nah itu nanti baru mulai pacaran. Kalau sudah terlanjur,
Hanya ada satu pilihan, lanjut ke dalam jenjang pernikahan, satu dengan batas dan juga dengan teknik yang sudah jelas. Kalau belum dilamar, segera dilamar. Kalau sudah dilamar, harus segera dinikahi. Kalau belum mau, belum siap untuk ke jenjang pernikahan, sebenarnya putus. Putus artinya dan tidak usah membicarakan masalah percintaan itu, tetapi kalau ada kebutuhan misalkan terkait dengan studi boleh sewajarnya, tapi tidak boleh menyinggung masalah percintaan. Kalau yang kedua ini dilanjutkan, minta dihitbah juga tidak siap, tapi masih melalui hubungan, ini berbahaya. Berbahaya bagi yang bersangkutan, bagi keluarga, dan juga di tengah masyarakat. Sudah banyak pelajaran yang bisa kita lihat dari orang-orang sekitar kita yang begitu mudah untuk berganti-ganti pasangan. Mohon maaf, rahasia laki-laki itu, mohon maaf, kalau dia itu baik, tidak mungkin mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Itu kuncinya. Sama menjadi rahasia para khalidun. Kalau dia itu baik, tidak mungkin mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Kalau kita sudah yakin bahwa hubungan sebelum pernikahan itu tidak baik, kalau ada orang yang mengajak kita melakukan itu berawal daripada tadi, maka carilah yang lain. Kita yakin bahwa kalau memang kita selama ini menjaga izzah kita, muru'ah, menjaga kehormatan kita lillahi ta'ala, Allah tidak akan la yudayyi Allah. Seperti perkataan aja, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak akan menyia-nyiakan. Ketika sudah datang waktunya, semua akan menjadi indah. Seperti itu. Tinggal bagikan bulan di malam hari, karena tidak ada bulan di siang hari. Allah Maha